Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Hari ini saya membuat kue tradisional, kue kembang goyang. Dinamakan kembang goyang karena bentuknya yang menyerupai kelopak bunga atau kembang. Kemudian prosesnya digoyang saat digoreng sampai terlepas dari cetakannya. Bahannya sangat sederhana, hanya saja membutuhkan kesabaran dan kecepatan saat membuatnya. Bahan-bahannya 200 gram tepung beras, 100 gram tepung serbaguna, 50 gram maizena, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata, lalu sisihkan. Dalam wadah terpisah, masukkan 2 butir telur suhu ruang, 125 gram gula pasir, setengah sendok teh essence vanila, 2 saset santan instan atau setara dengan 130 ml, aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran tepung yang sudah kita siapkan tadi secara bertahap, bergantian dengan 300 ml air suhu ruang. Aduk rata. Masukkan lagi sebagian tepungnya. Tuang juga sebagian airnya. Aduk rata. Masukkan sisa tepungnya. Tuang juga sisa airnya. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan sebaiknya disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil di dalam adonan. Selanjutnya, tuang sebagian adonan ke dalam mangkuk terpisah. Ini adonannya sudah saya saring. Adonan dituang ke dalam mangkuk terpisah untuk memudahkan kita mencelupkan cetakan kembang goyang ke dalam adonan. Cetakan kembang goyangnya seperti ini. Gagangnya kayu, cetakannya sendiri terbuat dari bahan aluminium, bisa diputar dan fleksibel, bisa naik turun. Panaskan cetakan kembang goyang di dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Saya juga siapkan wijen untuk bahan taburan. Taburkan wijen di atas permukaan adonan tanpa perlu diaduk. Lalu celupkan cetakan kembang goyang sebatas tinggi cetakan. Tanda bahwa cetakannya sudah panas mengeluarkan bunyi khas seperti tadi ya teman-teman. Kemudian goyang-goyangkan sedikit sampai adonannya terlepas dari cetakan. Panaskan lagi cetakannya. Beri taburan wijen di atas permukaan adonan. Celupkan cetakan yang sudah panas setinggi cetakannya. Jangan sampai tenggelam ya, supaya adonannya tidak lengket. Sambil mencetak adonan, kita juga harus sambil membalik-balikkan kembang goyang yang sudah berada di dalam wajan, supaya tidak gosong. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya.
Kalau kembang goyangnya sudah berwarna kuning kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Seperti ini ya. Untuk resep-resep lainnya, teman-teman bisa pilih dari playlist Rongpuluh Kitchen. Sambil mengangkat kembang goyang yang sudah matang, saya sudah memanaskan kembali cetakannya. Membuat kembang goyang memang membutuhkan kesabaran dan kecepatan. Jadi kalau teman-teman mau membuat kembang goyang dalam jumlah yang lebih banyak, sebaiknya dikerjakan oleh 2 orang. 1 orang fokus untuk mencetak adonan, 1 orangnya lagi fokus untuk membolak-balikkan kembang goyang yang sedang digoreng di dalam wajan supaya tidak gosong. Oh ya, saya punya sedikit tips ya teman-teman. Biasanya cetakan kembang goyang ini suka lengket saat digunakan, sehingga pada saat digoreng, adonannya tidak bisa terlepas dari cetakan, menjadi patah dan bentuknya tidak cantik lagi. Maka dari itu, sebelum cetakan kembang goyang digunakan, oles terlebih dulu dengan minyak goreng, kemudian bakar di atas kompor sampai menjadi panas, baru kemudian digunakan. Dengan cara seperti itu, maka adonan kembang goyang tidak akan lengket dengan cetakannya. Oke, ini kembang goyangnya sudah mulai berwarna kuning kecoklatan. Angkat satu persatu. Mana yang lebih matang, kita angkat terlebih dahulu. Kue kembang goyang siap disajikan. Ini bentuknya sangat cantik. Teksturnya juga renyah banget. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Selamat mencoba di rumah. Supaya kue kembang goyangnya awet renyah dan tahan lama, segera simpan dalam toples kedap udara setelah dingin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Bye-bye.